Untuk menjawab pertanyaan bisakah seseorang bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW? 2. Akan bertemu Nabi Muhammad SAW di akhirat sebagai pembenaran mimpinya. 6. Orang yang mimpi melihat Nabi, ia akan melihatnya secara nyata, namun pendapat ini masih diperbincangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan daripada saudara kita mengenai mimpi berjumpa Rasulullah SAW. Adapun pertanyaannya sebagai berikut. Syaitan tidak bisa menyerupai dirinya dengan Nabi. Terus bagaimana jika syaitan menjelma menjadi seseorang bagus rupawan misalnya, kemudian mengatakan saya Nabi Muhammad? Kepada orang yang bermimpi yang belum pernah bermimpi Nabi, bagaimana menjawab pertanyaan ini? Adapun jawabannya, itu ada beberapa hadis, redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di antaranya Haddatsana Abu Rabi Sulaiman ibn Dawud al-Ataki, Haddatsana Hammad yani ibn Zaid, Haddatsana Ayyub wa Hisham an Muhammad an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu bi. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Adapun di hadis lain, haddatsani Abu Thahir wa Harmalah qala akhbarana Ibnu Wahb akhbarani Yunus an Ibni Shihab haddatsani Abu Salamah Ibnu Abdurrahman anna Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah aw laka'annama ra'ani fil yaqظah la yatamassalu syaitanu bi. Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Penjelasan man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu bi. Menurut Al-Baqillani, makna melihatku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas adalah benar adanya, bukan mimpi kosong, juga bukan penyerupaan dari syaitan. Menurut Imam Al-Ghazali, makna sabda Nabi faqad ra'ani maksudnya bukan berarti seseorang akan melihat jasadnya atau badannya, melainkan seseorang akan melihat perumpamaan dari makna yang terkandung dalam mimpi tersebut. Namun, banyak kaum sufi yang berkeyakinan bahwa seseorang dapat bertemu Nabi secara langsung, meskipun Nabi Muhammad SAW telah wafat 14 abad yang silam. Keyakinan kaum sufi yang seperti ini berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah wa la yatamassalu syaitanu bi. Siapa yang melihatku saat mimpi, maka ia akan melihatku dalam keadaan sadar dan syaitan tidak dapat menyerupai diriku. Untuk dapat menafsirkan hadis riwayat Al-Bukhari di atas, perlu diperhatikan apakah ada hadis-hadis lain yang membicarakan tema yang sama. Jika ternyata ditemukan adanya riwayat lain, maka tidak boleh mengabaikan riwayat-riwayat tersebut. Karena seperti halnya ayat Al-Quran antara yang satu dengan yang lain bisa saling menafsirkan, dalam hadis Nabi pun berlaku kaidah demikian, yakni antara satu riwayat dengan riwayat lain dapat saling menafsirkan. Untuk menjawab pertanyaan bisakah seseorang bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW, ada riwayat lain yang perlu diteliti dan merupakan kunci untuk memenuhi hadis mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, yaitu sebuah hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud melalui jalur Abu Hurairah radhiyallahu an. Berikut teks hadis tersebut. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah aw laka'annama ra'ani fil yaqظah la yatamassalu syaitanu bi. Siapa yang melihatku saat mimpi, maka ia akan melihatku dalam keadaan sadar, atau seakan-akan ia telah melihatku dan syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Baik riwayat Al-Bukhari maupun riwayat Muslim dan Abu Dawud, keduanya sama-sama melakukan jalur Abu Hurairah. Namun riwayat Al-Bukhari nampaknya mempunyai arti yang umum. Riwayat seperti ini membutuhkan riwayat lain untuk menafsirkannya. Tanpa didukung riwayat lain yang semakna, maka akan sulit untuk menafsirkannya. Bahkan bisa keliru menafsirkannya dan merusak makna yang sebenarnya dari hadis tersebut. Sementara riwayat Muslim dan Abu Dawud nampaknya mempunyai arti yang lebih khusus. Maka tepat sekali jika riwayat Muslim dan Abu Dawud tersebut dijadikan sebagai penafsir dari riwayat Al-Bukhari. Dengan demikian, makna hadis man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah
siapa yang bermimpi melihatku, maka ia akan melihatku secara nyata. Tidak seperti pemahaman kaum sufi selama ini, yakni benar-benar bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW, tapi hanya merupakan sebuah pengandaian saja. Kata kunci untuk menafsirkan hadis tersebut adalah lafaz laka annama, yang berarti suatu pengandaian. Jika kedua riwayat tersebut digabungkan, maka hadis itu bermakna siapa yang bermimpi melihatku, maka seakan-akan ia telah bertemu langsung denganku. Untuk mengetahui penafsiran hadis tersebut secara luas, di sini akan dikemukakan beberapa pendapat ulama ahli hadis. Salah satunya menurut Al-Nawawi, maksud lafaz fasayarani fil yaqazah mengandung 3 pengertian, yaitu yang pertama, bagi orang-orang yang sezaman dengan Nabi Muhammad SAW namun tidak sempat berhijrah, lalu orang tersebut bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan memberikan taufiknya kepada mereka sehingga bisa bertemu Nabi Muhammad SAW. 2. Akan bertemu Nabi Muhammad SAW di akhirat sebagai pembenaran mimpinya. Karena di akhirat setiap umat Nabi Muhammad SAW, baik yang pernah bertemu maupun belum, akan mengalami pertemuan langsung dengan beliau. 3. Melihat Nabi di akhirat secara dekat dan mendapatkan syafaatnya. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, penafsiran terhadap hadis mimpi bertemu Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dibagi menjadi 6 pendapat, yaitu yang pertama, hadis tersebut harus dipahami secara perumpamaan atau tasbih, karena diperkuat dengan riwayat lain yang redaksi lafadznya menunjukkan arti perumpamaan lakaan nama. 2. Orang yang mimpi bertemu Nabi akan melihat kebenaran, baik secara nyata maupun hanya takbir saja. 3. Hadis tersebut dikhususkan kepada orang-orang yang sezaman dengan Nabi Muhammad SAW dan bagi orang yang beriman kepada Nabi yang belum sempat melihatnya. 4. Bahwa orang mimpi tersebut akan melihat Nabi seperti ketika bercermin, namun hal tersebut sangatlah mustahil. 5. Maknanya bahwa ia akan melihat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat dan tidak dikhususkan bagi mereka yang telah mimpi bertemu dengan Nabi saja. 6. Orang yang mimpi melihat Nabi, ia akan melihatnya secara nyata, namun pendapat ini masih diperdebatkan. Sementara itu, menurut Yusuf Al-Qaradawi, pengertian hadis mimpi bertemu Nabi dengan berbagai riwayatnya menunjukkan bahwa Allah memuliakan Nabi-Nya dan memuliakan umatnya dengan mencegah syaitan untuk menampakkan dirinya dengan sosok Nabi Muhammad SAW di dalam mimpinya. Tujuannya agar syaitan tidak mempunyai peluang untuk berdusta dengan lisan Nabi-Nya dan tidak bisa menyesatkan umat manusia. Meskipun Allah telah memberikan kesanggupan kepada syaitan untuk merubah dirinya dalam sosok apa saja yang diinginkannya, tapi untuk menjelma seperti sosok Nabi Muhammad SAW, syaitan tidak sanggup melakukannya. Oleh karena itu, siapa saja yang melihat Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya, maka orang tersebut sungguh-sungguh telah melihat Nabi Muhammad SAW dengan benar, atau ia telah melihat kebenaran. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, dan mimpi melihat Nabi Muhammad SAW tidaklah dikategorikan sebagai mimpi yang kosong dari makna, dan juga bukan dari godaan syaitan. Sedangkan untuk membuktikan kebenaran mimpi bertemu dengan Nabi, langkah yang harus ditempuh adalah dengan menanyakan kepada orang yang bermimpi tentang sifat Nabi yang ditemuinya. Jika cocok dengan sifat yang telah diterangkan dalam riwayat-riwayat, maka orang tersebut benar-benar telah melihat Nabi dalam mimpinya. Sebaliknya, jika tidak sesuai, maka orang tersebut hanya bermimpi saja. Hal seperti inilah yang dilakukan oleh ahli tafsir mimpi, salah satunya Ibnu Sirin, sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jika seseorang berkata kepada Ibnu Sirin bahwa ia telah mimpi melihat Nabi Muhammad SAW, maka ia akan bertanya kepadanya, jelaskanlah sifat orang yang kamu lihat mimpikan itu kepadaku. Maka jika orang yang bermimpi tersebut mengisahkan kepadanya dengan sifat yang tidak diketahui oleh Ibnu Sirin, maka Ibnu Sirin berkata, kamu tidak melihat Nabi Muhammad SAW dalam mimpimu. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari berkata, dalam melihat Nabi SAW di dalam mimpi dan melihat Nabi Muhammad SAW dalam mimpi adalah kebenaran, karena syaitan tidak bisa meniru Nabi sebagaimana telah valid dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan tidaklah diamalkan mimpi tersebut tentang apa-apa yang berkaitan dengan hukum-hukum dikarenakan tidak adanya dhabt dari orang yang mimpi, bukan karena keraguan akan benarnya ia mimpi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, sesungguhnya barang siapa yang melihat Nabi Muhammad SAW dalam mimpi, maka ia telah melihatnya sesungguhnya.
Dan sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai bentuk Nabi, akan tetapi tidak diamalkan apa yang didengar oleh seseorang yang mimpi dari Nabi Muhammad SAW tentang apa yang berkaitan dengan hukum. Karena orang yang mimpi tidak al-dhabit tidak memiliki kemampuan menangkap dan menghafalkan berita atau riwayat yang didengarkannya. Bukan dari sisi ragu akan mimpi melihat Nabi, akan tetapi sesuatu khabar atau berita tidaklah diterima kecuali dari seseorang yang dhabit mukallaf. Adapun seseorang yang sedang tidur tidaklah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.